Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, mayat pengemudi taksi daring ditemukan di sungai kawasan Buduran, Sidoarjo. Korban mengalami luka di kepala akibat hantaman benda tumpul. Proses evakuasi pengangkatan mayat. Warga di Jalan Ali Masud, Kecamatan Buduran, Sidoarjo, dikejutkan dengan temuan jasad seorang pria di sungai setempat. Mendapat laporan, Satreskrim Polresta Sidoarjo langsung ke lokasi dan olah tempat kejadian perkara. Kemudian korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Pusdikgasum Porong Sidoarjo untuk diautopsi. Kasat Reskrim Polresta Sidoarjo, Kompol Tix Narto Andaru, saat dihubungi via telepon mengatakan jika korban bernama Abdul Malik yang berprofesi sebagai pengemudi taksi daring. Dari hasil autopsi diketahui jika korban mengalami beberapa luka di kepala akibat benda tumpul dan sejumlah luka lebam di tubuhnya. Hasil otopsi korban kemarin sudah dilakukan otopsi pada hari kemarin pada malam hari. Kebetulan tim kami mengambil dari TKP, kemudian setelah itu kita lakukan otopsi di sini atas permintaan penyidik seperti itu. Untuk hasil pemeriksaannya sudah kami dapatkan dengan kekerasan tumpul di kepala seperti itu. Itu yang menyebabkan kematian dari korban. Ya, kemudian ada temuan luka-luka lain di tubuhnya atau bagaimana? Betul, ada. Jadi ada beberapa luka di tubuh korban seperti di kepala, selain luka utama yang mematikan, kemudian di wajah juga ada, kemudian di bibir ada luka memar dan luka robek. Kasus dugaan pembunuhan ini masih diselidiki oleh polisi. Jainul Fajar melaporkan dari Sidoarjo. Saudara, mayat pria setengah terkubur ditemukan di pekarangan rumah warga Banyakan, Kabupaten Kediri. Polisi masih menyelidiki penyebab kematian korban termasuk menunggu hasil autopsi. Mayat pria ditemukan setengah terkubur di pekarangan rumah Mukhosin di desa Banyakan, Kabupaten Kediri. Ia awalnya hendak membuang sampah, namun sempat curiga saat melihat gunungan tanah dan telapak tangan. Setelah didekati ternyata tangan manusia, kemudian dilaporkan ke perangkat desa dan diteruskan ke polisi. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, mayat diperkirakan berusia 45 tahun, memakai kaos hitam, lengan panjang, celana panjang abu-abu. Polisi masih melakukan identifikasi mayat dan belum memastikan apakah korban pembunuhan. Kronologi jadi tadi pagi sekitar pukul 6.30 saksi Bapak Mukhosin umur sekitar 73 tahun akan membuang bangkai ayam ke belakang atau pekarangan belakang rumahnya. Dan saat mau membuang bangkai tersebut, Pak Mukhosin melihat ada gundukan tanah yang dikira itu seperti boneka, ada boneka karena di situ terlihat ada tangan juga ada kaki terlihat di situ. Nah, setelah didekati ternyata itu mayat. Untuk keperluan autopsi, mayat dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Kediri. Kasus penemuan mayat ini kini dalam penanganan Polres Kediri Kota. Danu Sukendro melaporkan dari Kediri. Saudara, tim Densus 88 Mabes Polri menangkap seorang terduga teroris di Ngawi. Penangkapan ini merupakan pengembangan ditangkapnya terduga teroris di Sragen, Jawa Tengah. Tim Densus 88 Mabes Polri menangkap terduga teroris Slamet Utoyo, warga desa Gelamjaya, Kabupaten Tangerang. Tim Densus 88 juga menggeledah rumah istrinya Mukhrimah di desa Semen dengan disaksikan oleh Ketua RT dan Kepala Desa setempat. Tim Densus kemudian menyita laptop dan ponsel milik Slamet. Penangkapan terduga teroris ini sempat mengagetkan warga karena Slamet dan istrinya jarang kumpul dengan tetangga. Mereka menempati rumah milik orang tua Mukhrimah sejak 2 tahun terakhir. Tahu-tahu jam 7, jam 9 tadi ada mau geledah rumah itu, terus apain? Nanti ketemu di lokasi aja. Polsek pun saya tanya juga nggak tahu. Jadi ke Polsek juga nggak tahu. Sementing ikutin Pak dari Densus ke sini. Jadi sebelumnya suami dari Mbak ini udah ditangkap duluan gitu? Iya. Di mana Pak? Di jalan mau ke nganter anaknya ke sekolah. Oh gitu. Terus habis itu dilakukan penggeledahan gitu? Iya.
Itu yang dibawa apa aja Pak tadi? Wah kurang tahu, tadi saya kan disuruh jemput anaknya yang di sekolah itu tadi. Tadi istri sempat mau dibawa, nggak jadi, kenapa? Mungkin juga yang nggak tahu, mungkin jadi tanya sudah lengkap atau gimana. Itu berkebun itu cuma aja nyambi internet anak sekolah. Iya. Oh. 3. Anaknya berapa? Tanya tuh 6. Nah. Di sini 3. Biasa kalau tamu itu datangnya waktu malam atau siang? Siang. Oh siang, tapi mau rombongan gitu? Ya. Ada 8 orang. 8 orang. Satu Pakai mobil apa? Ya, mobil. Oh. sampai masuk sini? Mobil. Enggak, ya cuma masuk itu rumahnya itu aja. Terus di sana nggak ada kan apa kegiatan ngaji-ngaji apa cuma berkumpul gitu? Berkumpul. Oh berkumpul gitu. Nggak curiga Bapak? Jenengan? Katanya ini tamu gitu ya, enggak punya pikiran seperti itu, curiga atau gimana. Ini nggak nyangka Pak ya? Enggak nyangka. Dia sering berkumpul dengan tetangga kanan kiri gitu Pak? Jarang. Jarang ya? Cuma keluar ngantar anak sekolah gitu ke masjid gitu? Iya, masjid. Terduga teroris selamat ditangkap dari pengembangan penangkapan sebelumnya di wilayah Sragen, Jawa Tengah. Didi Kusyono melaporkan dari Ngawi. Saudara, mengedarkan sabu-sabu seorang anggota Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM diringkus Satreskoba Polres Jember. Polisi menggerebek rumah tersangka hingga disita 3,2 gram sabu-sabu dalam lemari. Petugas Satreskoba Polres Jember menggeledah rumah Muhammad Soleh di Desa Tegalrejo, Kecamatan Mayang, Jember. Aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat ini diringkus polisi karena mengedarkan sabu-sabu. Polisi awalnya kesulitan menemukan barang bukti narkoba, namun setelah digeledah di lemari, petugas menemukan paket sabu-sabu siap jual seberat 3,2 gram. Penangkapan bandar narkoba ini berawal dari dibekuknya seorang pengedar lain yang mengaku mendapatkan barang haram tersebut dari Muhammad Soleh. Perannya adalah mengedarkan, jadi dia membeli barang itu bersama S yang berada di Kaliwining ke salah satu tempat di Jember itu sebanyak 1 gram. Kemudian dipecah menjadi 5 klip. Yang 2 itu diserahkan kepada di bawah, kemudian yang 3 ini diserahkan kepada S untuk dijual. Polisi masih terus mengembangkan kasus peredaran sabu-sabu ini dan memburu jaringan pemasok yang sudah diketahui identitasnya. Pelaku dijerat Undang-Undang Narkotika ancaman 20 tahun penjara. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Saudara, lebih dari 1.000 sivitas Akademi Fakultas Kedokteran Gigi di Surabaya Minggu pagi melakukan edukasi kesehatan gigi kepada masyarakat dengan cara berkarnaval. Untuk menarik perhatian dan mudah diingat masyarakat, peserta karnaval mengenakan kostum unik bertemakan gigi. Beragam kostum unik dan kreatif dikenakan para sivitas akademika Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga saat menggelar karnaval Minggu pagi. Sebanyak 1.250 peserta mulai dari mahasiswa, dosen, tenaga pendidik, dan alumni ini mengenakan kostum unik mengikuti karnaval edukasi kesehatan gigi. Cara ini pun mampu menarik perhatian masyarakat yang antusias menyaksikan di sepanjang jalan yang dilalui peserta karnaval. Selain berkarnaval, para dokter gigi ini juga memberikan edukasi cara menjaga kesehatan gigi kepada masyarakat di sepanjang jalan. Diharapkan dengan edukasi unik dan berbeda ini mudah diingat masyarakat. Ini adik di sini apa nih, Dek? Ada acara karnaval. Karnaval apa ini? Karnaval gigi. Tadi sempat dikasih pengetahuan apa sama orang karnaval tadi? Kalau gosok gigi 2 kali sehari. Sekali ya. Menarik nggak ini? Acara karnavalnya bagus nggak? Bagus. Kami berharap nanti dengan edukasi melalui satu karnaval ini akan memberikan suatu kontribusi yang positif
akan selalu mudah diingat oleh masyarakat bahwa edukasi itu tidak hanya di dalam satu forum-forum tertentu, tapi bisa di jalan melalui karnaval. Dan mungkin ini merupakan inovasi kami supaya nanti baik itu masyarakat maupun anak-anak yang kita edukasi ini akan mengingat terus. Kalau dari anak-anak itu akan mengingat, ingin ada motivasi tersendiri untuk gosok gigi, dari orang tua akan diberikan kepada suatu anak-anaknya, ya. Cara unik mengedukasi kesehatan gigi kepada masyarakat ini tercatat dalam Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI dengan kategori Parade Karnaval oleh seluruh angkatan Sivitas FKG UNER dan atribut edukasi kesehatan gigi terbanyak. Dari Surabaya, Arif Purwanto melaporkan. Saudara, musim durian membawa berkah bagi para pedagang. Jika biasanya durian dijual per buah, namun kali ini saudara dijual lebih murah, yakni per keranjang bambu. Alhasil dagangannya pun laris manis diburu pembeli. Durian dalam keranjang bambu yang dijual seorang pedagang di Jalan Empu Nala, Kota Mojokerto, laris manis diserbu pembeli. Warga yang khawatir tak kebagian harus berdesakan saat memilih keranjang-keranjang berisi durian. Menurut pembeli, berburu durian di keranjang bambu ini lebih murah karena biasanya durian dijual per biji. Satu keranjang durian berisi 5 sampai 6 durian dijual Rp90.000 hingga Rp170.000. Karena di sini harganya lebih murah, stoknya lebih banyak, terus tiap hari kan pasti datang, jadinya nggak ragu kalau beli di sini. Fresh berarti duriannya ya? Soalnya sering ke sini. Berapa kali sih memang ke sini? Lebih dari 3 kali, 5 kalian mungkin. Saat musim durian seperti saat ini, dalam sehari pedagang bisa menjual hingga 3.000 keranjang dan meraih omset hingga Rp100 juta. Ini yang bisa masuk ke pasar masyarakat ini Bali, Pak, dari Bali, Pak. Iya. Dari Bali? Ya. Kenapa kok dari durian dari Bali, Pak? Ya, harganya terjangkau, panen raya melimpah, barangnya banyak. Iya. Kalau dalam setiap hari menghabiskan sampai berapa keranjang, Pak? Kurang lebih 10 truk. Iya. Satu truknya kapasitas 300 keranjang. Itu tiap hari ya? Ya, insya Allah, iya. Kalau harganya sendiri, Pak? Dari harga termurah? Variasi, ya. Dari termurah mulai berapa? Dari 90.000 isi 15, sampai yang besar itu bom itu 170 isi 5, Pak. Satu helm gitu, ya. Durian ini didatangkan dari Pulau Bali. Dalam satu keranjang diisi berbagai jenis durian seperti durian susu, mentega, hingga durian montong. Diak Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto. Ya, saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Liputan 6 Daerah Jawa Timur hari ini. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Imam Fawid mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, selamat beraktivitas dan salam SCTV.